Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu sekalian, tema hari ini tentang Injil dan kerja. Saudara, adalah tema yang saya sendiri sebetulnya cukup antusias gitu ya untuk bawakan, dan juga cukup antusias untuk mengajak kita bersama-sama untuk memikirkan tentang Injil dan kerja. Saudara, ini ada kendala teknis, ada kendala lampu sedikit, jadi nggak apa-apa ya. Bapak Ibu harap tenang, jangan usah panik gitu ya. Semoga tidak berlama-lama begitu, saudara ya. Nah, saudara, tema kita adalah Injil dan kerja. Mari saudara, saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat satu bagian Alkitab yang menjadi dasar perenungan kita dari kitab Kejadian, saudara. Saya ada menampilkan di depan, Bapak Ibu sekalian bisa melihat di slide, atau kita akan baca bergiliran, dan juga mungkin yang bawa Alkitab silakan membukanya di Alkitabnya masing-masing. Saudara, kita akan baca, saya akan baca ayat yang ke-26, saudara akan baca ayat yang ke-27, nanti lalu 28, lalu kita akan lanjut di pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-15. Saudara, saya akan baca yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Kita pindah ke pasal yang kedua, ayat 4. Silakan Bapak Ibu sekalian. Dan bumi pada waktu ciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan ke bumi hujan ke bumi, dan belum ada manusia untuk mengerjakan tanah. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Tuhan Allah bentuk. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan dari tanah berbagai pohon yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya, juga pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Yang pertama bernama Pison. Sungai ini mengelilingi seluruh tanah Hawila di mana ada emas. Sungai kedua bernama Gihon yang mengelilingi seluruh tanah Kus. Sungai ketiga bernama Tigris yang mengalir di sebelah timur Asyur. Sungai keempat bernama Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Bapak Ibu sekalian, sedemikian bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang berbagai setiap kita membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, salah satu saudara hal penting dalam kehidupan manusia itu adalah kerja, saudara. Saudara boleh setuju, boleh tidak setuju, Bapak Ibu sekalian, tapi faktanya, saudara, bahwa setiap kita atau saudara sekalian mengerjakan begitu keras dan menghabiskan banyak waktu untuk kerja. Saudara, hal ini kita bisa lihat dari bagaimana sebetulnya manusia itu pada umumnya menghabiskan waktu mereka untuk bekerja. Saudara, mari kita bedah Bapak Ibu sekalian ya. Waktu yang dipakai oleh manusia pada umumnya itu untuk bekerja. Saudara, rata-rata orang itu kerja sekitar 8 jam atau sepertiga dari waktu sehari, begitu ya, 8 jam untuk kerja. Saudara, kira-kira untuk kita persiapan kerja, saudara, kita bangun pagi kira-kira mungkin 1 jam sebelum kita berangkat kerja, gitu. 8 jam kerja,
lalu 1 jam kita persiapan mandi segala macam untuk kita persiapan kerja. Lalu saudara kita berangkat menuju tempat kerja. Kita bagi yang kita berangkat ke tempat kerja, begitu pada umumnya, saudara. Kita pulang pergi ke tempat kerja, saudara. Mungkin kita membutuhkan kira-kira 2 jam. 1 jam pergi, 1 jam pulang, ya. Khususnya mungkin di kota-kota besar, Bapak Ibu sekalian. Saudara, belum cukup itu, saudara. Kita udah pulang kerja ke rumah, ya. Kita masih coba mikir, kira-kira apa ya yang kurang ya di tempat kerja? Apa yang saya perlu update ya? Apa yang saya perlu upgrade? Mengevaluasi pekerjaan kita. Saudara, 1 jam kita persiapan untuk kerja. 1 jam kita pergi ke tempat kerja. 8 jam kita bekerja 1 hari. 1 jam kita pulang kerja. 1 jam lagi kita memikirkan kira-kira apa yang perlu saya upgrade dari pekerjaan saya. Saudara, kira-kira berapa jam kita habiskan sehari untuk kerja? 12 jam kurang lebih. Saudara, dari jam 7 pagi kita mungkin bangun gitu ya. Siap-siap jam 8, 9 kita akan pulang kerja, atau kita baru bisa betul-betul mungkin tidak lagi fokus kepada kerjaan kita itu kira-kira jam 7 malam. Saudara, 12 jam kita bekerja. Saudara, belum lagi, saudara, kalau kita coba bedah lagi Bapak Ibu sekalian, kira-kira berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk mempersiapkan diri kita untuk kita bisa kerja. Saudara, seorang dokter itu bisa betul-betul menjadi seorang dokter Bapak Ibu sekalian, atau mungkin juga menjadi dokter spesialis. Dia menghabiskan waktu untuk studi itu mungkin bisa berpuluh tahun, saudara sekalian. Dari STK, SD, SMP, begitu ya, kuliah, ambil spesialis dan sebagainya, itu berpuluh-puluh tahun. Saudara, seorang arsitek menghabiskan berapa ribu jam untuk dia belajar menggambar, menghitung bagaimana dia menjadi seorang arsitek yang baik. Saudara, seorang pengusaha restoran misalnya, saudara sekalian, berapa banyak waktu dia pakai untuk mikirin kira-kira menu apa yang mau dimasak. Saudara, belum lagi dia harus sekolah masak, begitu ya. Waktu untuk persiapan masak sangat banyak digunakan. Terus seorang pebisnis, begitu ya, juga ketika mereka studi untuk bisnis, saudara, berapa banyak waktu yang dipakai untuk studi. Belum lagi mereka harus belajar gitu ya, apa sih sekarang bisnis yang baik yang saya bisa kerjakan. Saudara, kita bisa menghitung apapun ya, semua profesi itu sekalian, berapa banyak waktu yang kita pakai untuk kita bisa studi. Saudara, jawabannya adalah kita menghabiskan banyak waktu untuk itu. Bahkan sekalian, ada seorang bilang begini, saudara, hampir seluruh dari hidup kita atau waktu di hidup kita itu kita pakai untuk apa? Untuk kerja. Saudara, kalau waktu kita begitu banyak kita pakai untuk persiapan kerja dan juga untuk kerja, saudara, Tuhan itu juga peduli terhadap pekerjaan dan kerja kita. Saudara, Profesor Senjaya sudah mengatakan sebuah kalimat begini, Bapak-Ibu sekalian. Dia bilang gini, bila setiap hari kita menghabiskan minimal 8 jam atau 1/3 hidup kita per hari untuk bekerja, tentu Tuhan Allah peduli terhadap pekerjaan kita. Untuk apa kita kerja? Bagaimana kita bekerja? Mengapa kita bekerja? Tuhan itu tentu peduli. Bapak Ibu, bahkan ya, kalau kita mau kembali lagi melihat saudara sekalian, setelah kita ya itu diselamatkan di dalam anugerah Kristus, saudara, kita masih tetap tinggal dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kita di bumi, bukan? Saudara, Tuhan nggak pernah bilang begini ya, wah kasihan ya, kamu itu udah capek-capek kerja 12 jam sehari gitu ya, berpuluh-puluh tahun kamu persiapan untuk kamu bisa kerja. Nah sekarang setelah kamu diselamatkan, sekarang kamu nggak usah capek lagi kerja, gitu ya. Langsung saya bawa pulang ke surga, gitu. Itu juga nggak begitu ya. Gitu. Kita masih tetap tinggal di dunia. Kita masih mengerjakan hal yang sama bahkan, saudara. Kita masih menggunakan waktu kita yang sama untuk kita bekerja di tengah-tengah dunia ini. So, artinya apa, saudara? Allah ingin ada yang Allah inginkan, begitu ya, di dalam pekerjaan yang hampir dari seluruh waktu hidup kita pakai untuk kerja. Allah peduli terhadap mengapa kita kerja, bagaimana kita kerja, dan untuk apa kita kerja.
Saudara, untuk memahami ini, saudara sekalian, saya mau ajak kita merenungkan 3 hal yang menjadi topik kita pada hari ini. Yang pertama, saudara, kita akan melihat tentang kebaikan kerja atau the goodness of work, gitu ya. Kebaikan daripada kerja itu sendiri. Yang kedua, kita akan melihat tentang ada masalah daripada kerja itu. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana Injil itu menjadi solusi daripada masalah kerja yang kita hadapi. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang kita mau renungkan adalah kebaikan daripada kerja. Saudara, mengapa kerja itu baik? Mengapa kerja itu baik? Saudara, ada orang bilang begini, oh kerja itu baik. Kenapa? Karena kalau nggak kerja itu bisa menimbulkan banyak masalah, begitu ya. Atau mereka bilang bahwa ya banyak kriminalitas, gitu ya, perampokan, pencopetan, gitu. Itu karena apa? Karena banyak yang nggak kerja, sehingga mereka melakukan hal-hal yang kriminal, gitu. Saudara, apakah betul begitu, saudara? Atau mungkin ada orang bilang gini, kerja itu baik, kenapa? Karena supaya tidak pikun, gitu ya. Khususnya mungkin bagi orang-orang yang sudah lanjut usia, gitu ya, dianjurkan untuk bekerja supaya nggak pikun, gitu. Saudara, apakah kerja baik karena supaya nggak pikun, begitu? Atau mungkin ada orang bilang gini, kerja itu baik. Kenapa? Karena kerja itu bisa membuat kita punya tabungan, kita bisa punya jaminan nanti di hari tua, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara, apakah Alkitab mengatakan kerja itu baik karena faktor-faktor ini? Begitu. Saya mau ajak kita melihat 2 hal, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, saudara, kerja itu baik karena kerja itu didesain oleh Allah jauh sebelum daripada manusia jatuh ke dalam dosa. Before the fall. Saudara, kerja itu baik karena kerja sudah ada jauh sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara, ini hal yang penting untuk kita pahami bahwa perintah Allah untuk kepada manusia untuk bekerja itu jauh sebelum kejatuhan. So, misalnya ketika Allah berkata begini di dalam Kejadian pasal yang kedua, saudara. Atau kalau kita melihat Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 28, kita menemukan ketika Allah menciptakan manusia dan Allah memberi mandat supaya manusia berkuasa menaklukkan alam ciptaan. Itu menunjukkan bahwa Allah memberikan perintah untuk kerja sebelum jatuh ke dalam dosa, saudara. Lalu pasal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita baca ayat ke-15, kita pun juga menemukan Tuhan bilang kepada manusia atau kepada Adam begini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Surah hal ini terjadi juga ya sebelum Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Allah sudah memerintahkan kepada mereka untuk mereka mengerjakan, memelihara daripada Taman Eden itu. Setelah bukan hanya ya kerja itu sudah ada jauh sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, saudara. Kerja atau pekerjaan itu bahkan disebut oleh Allah sebagai sesuatu yang baik. Saudara, ketika kemudian Allah berkata di Kejadian 1 ayat 31 memberitahu kita bahwa setelah Allah selesai mengerjakan seluruh ciptaannya, saudara, maka Allah mengatakan bahwa segala sesuatu itu sungguh amat baik. Saudara, ayat ini penting ya untuk menjadi sebuah landasan teologi kita, pemahaman kita, saudara, tentang keadaan dunia ini atau keadaan seluruh ciptaan sebelum dan sesudah jatuh ke dalam dosa. Saudara, bagian ini menunjukkan pada kita bahwa sebelum kejatuhan segala sesuatu itu sungguh amat baik, termasuk ketika kita bicara mengenai kerja. Saudara, kerja itu baik karena itu diberikan oleh Allah atau diperintahkan Allah kepada manusia sebelum kejatuhan ke dalam dosa. Sebelum kejatuhan semua sungguh amat baik. Setelah kejatuhan nanti perlu kita melihat bagaimana dosa menghancurkan itu semua. Yang kedua, kenapa? Saudara, kenapa pekerjaan itu baik, sekalian? Karena pekerjaan itu atau kerja itu adalah gambar Allah. Karena kerja itu adalah gambar diri Allah yang termanifestasi, yang
terwujud nyata di dalam ciptaannya. Saudara, kerja itu adalah God's image. Bapak Ibu sekalian, Kejadian 1 ayat ke-26 Saudara bilang begini, Saudara. Baiklah kita, atau berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa dirinya. Saudara, pertanyaan yang langsung kita pikirkan begitu ya. Saudara, apa sih gambar dan rupa Allah yang ada di dalam diri manusia waktu Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengannya? Apa gitu? Apa sih gambar Allah yang ada dalam manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Saudara, dengan cepat kita langsung bisa menjawab dari konteksnya bahwa gambar Allah dalam diri manusia yang ia ciptakan segambar dan serupa dengan dirinya adalah kerja, saudara. So, mengapa kerja? Begitu ya. Mengapa gambar Allah itu dalam diri manusia yang paling pertama atau muncul paling tidak di dalam konteks itu adalah kerja? Saudara, kalau kita membaca Kejadian 1 sampai 2 itu bicara banyak tentang Allah yang bekerja. Saudara, kita baca kedua pasal ini perlahan, kita akan menemukan beberapa kata yang menunjukkan bagaimana Allah itu bekerja. Saudara, misalnya dalam Kejadian 1 saudara, ayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Saudara, dikatakan begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, kata menciptakan atau created, saudara, menggunakan kata bara dalam bahasa Ibrani yang menunjukkan aktivitas kerja yang Allah itu lakukan. Jadi bagian ini di awal sekali, sudah. Bahkan di bagian pertama kitab kita menunjukkan Allah adalah Allah yang bekerja. So, pasal 2, kita maju lagi Bapak Ibu sekalian. Pasal 2 ayat 7, ayat 8, 9, 15. Kita melihat menggunakan beberapa kata yang merujuk kepada Allah bekerja. Ayat 7 dikatakan bahwa Allah membentuk manusia. Ayat 8 bahwa Allah membuat taman di Eden. Ayat 9 dikatakan bahwa Allah menumbuhkan dari tanah berbagai pohon. Ayat 15 mengatakan bahwa Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di taman Eden. Saudara, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa aktivitas kerja yang Allah lakukan. Bahkan sejak pertama-tama begitu ya, Alkitab kita ditulis merujuk kepada Allah yang bekerja, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, kenapa gambar Allah dalam diri manusia itu adalah kerja? Saudara, karena Allah yang bekerja itu, saudara, menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dirinya. Saudara, saya mengajak kita untuk lihat lebih jauh Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah, tadi kita lihat bahwa Allah itu adalah Allah yang bekerja, begitu ya. Allah yang mengerjakan banyak hal dalam penciptaan, saudara. Lalu Allah yang bekerja ini, Bapak Ibu sekalian, menciptakan manusia, gitu. Menciptakan manusia seperti apa, saudara? Manusia yang seperti dirinya, begitu. Dan diri Allah diperlihatkan sebagai pribadi yang bekerja. Dan kita bisa mengatakan bahwa ketika Allah menciptakan manusia segambar dengan dia, gambar itu adalah gambar kerja yang Allah perlihatkan dari sejak peristiwa penciptaan itu. Tetapi Allah bukan hanya bekerja, menciptakan manusia yang juga bekerja. Bahkan Allah memberikan mandat. Allah memberikan kepada manusia itu perintah untuk manusia itu bisa bekerja. Jadi kalau saya bisa mencoba merangkumkan sedikit dari bagian ini Bapak Ibu sekalian, kira-kira bisa begini, saudara. Saudara, Allah yang pada permulaannya digambarkan bekerja, menciptakan langit dan bumi, saudara, kemudian Allah yang bekerja itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa dirinya. Lalu Allah memberikan mandat kepada manusia untuk bekerja seperti dia bekerja. Maka saudara, gambar dan rupa Allah yang paling dekat
atau yang paling esensi sebetulnya dalam konteks ini adalah kerja. Jadi kerja, Bapak Ibu, adalah sebuah ekspresi kita dari natur Allah yang ada di dalam diri kita. Saudara, kerja adalah ekspresi dari gambar Allah atau the image of God yang ada di dalam diri kita. Saudara, saya menolong kita untuk kita melihat betapa kerja itu bukan hanya sekedar apa yang kita lakukan, saudara. Kerja bukan apa yang sedang saya kerjakan hari ini, begitu. Tetapi jauh lebih mendalam, saudara. Jauh lebih esensi lagi, bahwa kerja itu adalah gambar Allah di dalam diri saya, dalam diri setiap kita. Saudara, jika kerja itu adalah ekspresi dari gambar Allah atau the image of God dalam diri kita, maka harusnya kita akan menjadi orang yang bekerja sungguh-sungguh, gitu ya. Kita tidak akan menjadi orang yang kerja dengan bermalas-malasan, begitu. So, kalau kita memahami bahwa kerja itu adalah ekspresi dari gambar Allah dalam diri kita yang adalah kerja, maka kita akan bekerja dengan penuh tanggung jawab, gitu. So, kita akan bekerja dengan tidak sembarangan. Kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan baik-baik. Kita tidak akan melakukan kecurangan dalam pekerjaan kita. Kita nggak akan melakukan korupsi, saudara, menipu orang, melakukan ketidakadilan, memanipulasi, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu bagaimana mungkin, saudara, pribadi yang dikatakan bahwa gambar Allah dalam dirinya adalah kerja, lalu kita bekerja dengan sembarangan. Saudara, rasanya semacam tidak cocok, begitu. Saudara, jika kerja itu adalah ekspresi dari gambar Allah dalam diri kita, saudara, maka yang pertama-tama kerja itu bukan soal uang, begitu. Saudara, kalau kita memikirkan bahwa kerja itu ekspresi gambar Allah dalam diri kita, maka pertanyaan kita begini, saudara, bagaimana saya bisa mengekspresikan gambar Allah itu di dalam pekerjaan saya? Terus kita nggak akan langsung mikir, saudara, berapa banyak uang yang akan saya dapat dari pekerjaan ini, berapa tinggi karir yang saya mau raih, berapa banyak ekspansi yang akan saya lakukan, berapa banyak pengaruh yang saya bisa ambil, yang saya bisa pengaruhi dari pekerjaan ini. Tetapi saudara, pertanyaan kita yang paling mendasar adalah, apakah pekerjaan saya hari ini mengekspresikan gambar Allah di dalam diri saya atau tidak? Bapak Ibu sekalian, kalau saya bisa menambahkan lebih dalam, saudara sekalian, jika Allah sendiri, jika Allah sendiri mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sekarang kita lakukan, kira-kira apa yang akan Allah lakukan dengan pekerjaan itu? Saudara, kalau kita kerja, itulah ekspresi dari gambar Allah dalam diriku untuk kerja. Sekarang coba kita mencoba melihat lebih jauh, gitu. Kalau saudara, seandainya Tuhan sendiri yang mengerjakan apa yang sekarang kita kerjakan, kira-kira apa yang akan Allah lakukan dengan pekerjaan itu? So, kalau Allah adalah seorang dokter, begitu ya, di posisi saudara sebagai seorang dokter, saudara, kira-kira apa yang akan Allah lakukan dengan pekerjaan itu, saudara? Kalau Allah adalah seorang pengusaha, di posisi saudara yang adalah pengusaha hari ini, terus kira-kira apa yang akan Allah lakukan? So, jika Allah adalah seorang guru, seorang dosen, seorang pebisnis, saudara, di posisi Anda hari ini, kira-kira apa yang bakal Allah lakukan dengan pekerjaan itu, dengan profesi itu? So, kalau Allah adalah seorang karyawan, di posisi saudara hari ini sebagai seorang karyawan, kira-kira apa yang bakal Allah kerjakan sebagai seorang karyawan?
Jika Allah adalah seorang ibu rumah tangga, bapak rumah tangga yang mengurusi keluarga, anak-anak dan keluarganya, kira-kira apa yang bakal Allah lakukan dengan pekerjaan itu? Saudara, apa yang akan Allah lakukan seandainya Allah ada di posisi kita hari ini? Saudara, jangan-jangan Allah akan ganti semua buku pajak kita. Dia buang semua catatan perpajakan yang selama ini kita bikin. So, kalau Allah di posisi kita hari ini, jangan-jangan Dia akan ubah semua sistem kerja yang udah kita bangun. Saudara. Dan kalau Allah di posisi kita hari ini, jangan-jangan saudara, Dia ganti semua sistem gaji yang kita pakai menggaji karyawan kita. So, kenapa? Karena jangan-jangan Allah menemukan banyak ketidakadilan, banyak manipulasi, banyak kebohongan, banyak sistem yang korup yang dilakukan oleh orang-orang hari ini di tempat kerja di mana mereka bekerja. Saudara, jika pekerjaan kita itu adalah ekspresi daripada gambar Allah dalam diri kita yang adalah kerja, saudara, maka apa yang kita kerjakan seharusnya merefleksikan, mengekspresikan apa yang Allah kerjakan. So, mengapa kita bekerja? Harusnya mengekspresikan mengapa Allah bekerja. Bagaimana kita bekerja? Harusnya mengekspresikan bagaimana Allah bekerja. Karena gambar Allah itu ada di dalam diri kita. So, maka sebetulnya pertama-tama kerja itu bukan soal mencari uang, sekali lagi saudara. Kerja juga bukan mencari harta, mencari karir, mencari popularitas, mencari jabatan, mencari kenyamanan, mencari kuasa, mencari kendali, mencari penerimaan. So, kerja adalah mengekspresikan gambar Allah dalam diri kita kepada dunia. Saudara, kalau kerja begitu penting sekali, begitu banyak kita pakai waktu untuk kerja, saudara. Allah jauh lebih penting bagi Allah pekerjaan daripada kita pikir kita punya pekerjaan penting. Saudara, kenapa? Karena kerja yang kita lakukan itulah ekspresi dari gambar Dia dalam diri kita. Dan Allah mau katakan kepada dunia bahwa kita adalah gambar Allah dan Allah ada hidup di dalam diri kita. Bapak Ibu sekalian, tapi yang menjadi persoalan kita, saudara, bahwa tidak bisa kita pungkiri bahwa tidak mudah, bukan, untuk kita bisa bekerja dengan baik. So, tidak mudah bagi kita untuk kita bisa betul-betul mengekspresikan gambar Allah dalam diri kita, gitu. Tidak mudah bagaimana kita bisa bekerja dengan baik-baik supaya orang melihat kita, mereka melihat ada Allah hidup dalam diri kita. Tidak mudah bagi kita untuk mengekspresikan itu kepada dunia. So, kenapa? Karena kita mengalami masalah yang paling besar, yaitu masalah dosa. So, kita masuk di bagian yang kedua, saudara, tentang masalah kerja. Saudara, the problem of work adalah dosa. Saudara. Masalah kerja itu adalah dosa. Saudara, Adam yang tadinya ditempatkan Allah untuk mengerjakan dan memelihara Taman Eden, saudara, tetapi kemudian diusir keluar dari Eden oleh Allah karena dosa. Saudara, dosa membuat Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden yang harusnya mereka kerjakan, mereka pelihara dengan baik. Saudara, Adam sebagai pengerja dan pemelihara Taman Eden itu gagal dalam mengerjakan dan memelihara Taman Eden dengan baik. Adam jatuh dalam dosa, dan karena dosa itu kemudian Adam diusir keluar dari Taman Eden. Saudara, oleh karena Adam itu gagal dan jatuh dalam dosa, maka seluruh keturunan Adam dan Hawa hidup di dalam dosa. So, kita hari ini mewarisi dosa daripada Adam dan Hawa. Dosa Adam adalah dosa kita, saudara. Kegagalannya Adam adalah kegagalannya kita. Kejatuhan Adam adalah kejatuhannya kita. Sedosa membuat gambar Allah dalam diri kita, manusia
itu menjadi rusak. Saudara, Rasul Paulus menggunakan istilah yang tepat menggambarkan betapa kita rusak oleh dosa. Dia katakan bahwa kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, gambar Allah dalam diri kita yang mulia itu rusak oleh karena dosa. Saudara, kalau saya boleh pinjam juga istilah dari Bapak Reformasi, Saudara John Calvin. Dia mengatakan bahwa kita mengalami apa yang disebut dengan total depravity, kerusakan total gitu. Atau saya bisa pinjam lagi istilah seorang yang lain, Saudara, bernama R.C. Sproul. Dia menggunakan istilah radical corruption atau kerusakan yang radikal. Saudara, itulah kondisi kita hari ini, Bapak Ibu sekalian. Kita itu rusak oleh karena dosa. Kita kehilangan daripada kemuliaan Allah. Saudara, manusia mengalami kondisi yang seperti itu, Saudara. Dan kerusakan total itu, Saudara, juga mempengaruhi gambar kerja yang Allah berikan kepada kita. Kerja kita menjadi rusak. Kerja kita itu menjadi hancur, menjadi tercemar oleh karena dosa. Dosa menjadikan, saudara sekalian, kerja yang awalnya baik, yang awalnya sungguh amat baik, menjadi rusak. Dosa mengubah cara manusia bekerja. Dosa mengubah orientasi manusia dalam bekerja. Dosa mengubah fokus kita dalam bekerja. Pekerjaan kita, saudara, yang tadinya baik, sungguh amat baik, tercemar oleh karena dosa. Itu sebabnya, saudara, kita nggak heran ya, kalau hari-hari ini kita melihat bagaimana dunia kerja itu begitu kejam, dunia kerja itu begitu sadis, dunia kerja itu begitu rusak, saudara. Terus nggak heran ada orang-orang yang rela membunuh rekan kerjanya demi pekerjaannya. Enggak segan-segan ada orang yang rela menghabiskan nyawa rekan bisnisnya demi dia yang mendapatkan semua itu semua. Sehingga heran ada banyak orang-orang sekali melakukan berbagai cara manipulasi, korupsi, gitu, menggelapkan, dan sebagainya, saudara, demi mereka bisa bekerja, mendapatkan keuntungan dari pekerjaan mereka. Saudara, kita harusnya nggak kaget, gitu, saudara ya. Harusnya kita itu nggak kaget. Kenapa ini korupsi? Kenapa ini menipu? Kenapa ini mengalami hal membunuh orang demi kerja, saudara? Kita harusnya nggak kaget. Kenapa, saudara? Karena itulah realitanya manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Bahkan ya, kerusakan ini juga telah merambat menjadi sebuah sistem, saudara. Baik sistem dalam pemerintahan, sistem di swasta, begitu. Kita melihat tempat-tempat kerja ini juga, sistemnya pun juga sudah amburadul, sudah kacau oleh karena dosa. Sudah ada orang mau buka usaha, begitu, harus menyuap aparat. So, itu hal yang bukan hal yang rahasia umum lah, begitu, saudara ya. Ada orang mau bekerja, izinnya nggak keluar-keluar. Kalau mau keluar mesti apa? Nyogok, mesti nyuap, saudara. Itu hal yang umum sekali di tengah-tengah sistem kerja hari ini, saudara. Bahkan mungkin kita yang mau bikin SIM, saudara, sangat susah begitu ya. Bikin SIM, sudah latihan sana-sana gitu ya. Tapi kalau kita pakai jalur yang khusus, langsung ya, 5 menit foto jadi, saudara sekalian. Serap sistem kerja kita betul-betul sudah terbungkus gitu ya, tercemar oleh karena dosa. Saudara, belum lagi kita melihat ada banyak orang begitu serakah hari ini, saudara, memanfaatkan orang lain, mengeksploitasi alam sedemikian rupa. Saudara, kita mengalami kebakaran hutan, saudara. Kita mengalami banjir bandang. Kita mengalami musim kemarau panjang yang begitu ekstrim, saudara. Karena alam kita rusak oleh orang-orang yang mengeksploitasi alam kita, orang-orang yang mengeksploitasi manusia-manusia lainnya. So, kita lihat bagaimana kerja itu, sistem kerja, saudara, begitu rusak oleh karena dosa. Dan itulah realita yang kita hadapi, saudara. Manusia telah rusak oleh dosa. Alam kita rusak oleh karena dosa. Dan kerja kita juga rusak oleh karena dosa.
Tetapi saudara sekalian, dosa itu bukan hanya merusak gambar Allah di dalam diri kita, saudara sekalian, termasuk kerja. Dosa tidak hanya membuat kerja dan pekerjaan kita begitu bobrok dan rusak, saudara. Tetapi yang paling menyedihkan adalah, saudara, bahwa apapun yang kita kerjakan dalam keberdosaan itu menuju kepada maut. So sekalian, akibat dosa bukan hanya dunia kita rusak, manusia rusak, kerja kita rusak oleh karena dosa, saudara. Tapi yang paling menyedihkan adalah bahwa di tengah keberdosaan kita, di tengah-tengah kerusakan kita, kita sedang menuju kepada kebinasaan, saudara sekalian. Kita sedang menuju kepada kesia-siaan, saudara. Seolah-olah belum cukup menderita, kita sedang menuju kepada penderitaan yang lebih lagi, saudara sekalian. Saudara, kalau saya bisa menggambarkan dengan sebuah ilustrasi, Bapak Ibu sekalian, kita hari ini seperti orang yang sudah ditembak ribuan peluru oleh lawan kita, begitu. Tapi kita bukannya menjauh daripada lawan kita, kita malah mendekat kepada lawan kita. Bayangkan gitu ya, udah ditembak ribuan peluru, kita malah pergi kepada lawan kita, saudara. Dan kita adalah tercemar oleh dosa, kita rusak oleh dosa, dan kita menuju kepada maut, saudara. Dan itulah keadaan kita, keadaan manusia di tengah-tengah dunia ini. Betapa mengerikan hidup kita sebetulnya. Kita orang-orang yang hidup dalam sistem kerja yang rusak oleh karena dosa. Motivasi kita juga dalam kerja juga udah rusak. Saudara, tujuan kita dalam kerja pun juga udah rusak. Bahkan cara-cara kita bekerja pun sudah rusak oleh karena dosa. Terus singkatnya, dunia kerja atau pekerjaan kita itu sudah rusak oleh karena dosa. Saudara, tidak cuma itu Bapak Ibu sekalian. Saudara, dalam kerusakan total itu, saudara, kita terus mengerjakannya dengan menuju kepada kebinasaan. Saudara, di tengah situasi seperti itu, saudara, di tengah kondisi yang seperti itu, saudara, kita nggak punya jalan keluar. Kita nggak punya, saudara, pilihan. Kita nggak punya pilihan, saudara. Kita yang ada adalah kita terus bekerja dalam dunia yang rusak, dan kita akan rusak terus menuju kepada kesia-siaan, kepada kebinasaan, saudara. Kita nggak punya opsi lain. Kita nggak punya jalan keluar dalam diri kita, saudara. Itu sebabnya kita perlu jalan keluar dari Allah. Dan Allah memberikan kita solusi terhadap persoalan kerja kita di dalam Injil Kristus. So, solusi Injil bagi kita, hanya Injil lah harapan kita satu-satunya di tengah-tengah dunia seperti ini yang kita hadapi, yang telah rusak oleh dosa. Kerja kita itu hanya dapat dipulihkan di dalam Injil. Kerja kita, pekerjaan kita itu hanya mungkin dipulihkan di dalam Injil Kristus. Saudara melihat dan mengamati betapa rusaknya dunia kerja karena dosa, saudara, maka kita tidak ada jalan keluar lain selain di dalam Kristus. Saudara, kematian dan kebangkitan Kristus itu tidak hanya sekedar menyelamatkan kita dari maut kepada hidup kekal, saudara, tetapi karya salib Kristus itu juga memulihkan, merestorasi kehidupan kerja kita. Saudara, bagaimana Injil, ya, kebangkitan dan kematian Kristus itu memulihkan atau merestorasi gambar Allah dalam diri kita yang telah rusak oleh karena dosa. Yang pertama, saudara, Kristus itu datang kepada kita sebagai gambar Allah yang sempurna. Saudara, Kolose 1 ayat yang ke-15 saudara bilang begini. Ia atau Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Saudara, ayat ini seolah ingin memberitahukan kepada kita bahwa memang manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Atau kita bisa bilang bahwa manusia ini memiliki gambar Allah di dalam dirinya. Tetapi gambar Allah dalam diri manusia itu telah rusak oleh karena dosa. Saudara, Allah memberikan gambar dirinya dalam diri manusia, tapi telah rusak oleh karena dosa. Saudara, manusia itu
mendapatkan hanya sedikit daripada gambar Allah di dalam dirinya itu. Tapi yang sedikit itu pun juga sudah dikorupsi oleh dosa. Dan saudara sekalian, itu sebabnya Kristus perlu datang sebagai gambar Allah yang sempurna. Gambar Allah yang paling sempurna, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan adalah Yesus Kristus. Saudara, Kristus adalah gambar Allah yang sempurna. Saudara, kata lain, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Saudara, salah satu gambar Allah yang sempurna di dalam Kristus adalah gambar sebagai pekerja. Saudara, kita itu seringkali memisahkan, saudara, ini pelayanan, ini kerja, gitu ya. Betul ya? Saudara, kita sering bilang bahwa kalau di gereja itu apa? Pelayanan, saudara. Kalau di luar gereja itu apa? Kerja, gitu. Saudara, kita suka memisahkan antara ini pelayanan, ini kerja. Kita suka memisahkan antara dalam diri Tuhan itu sebagai sebagai seorang hamba dan sebagai pelayan, gitu ya. Itu betul, saudara sekalian. Tapi jangan lupa bahwa Kristus itu juga adalah pekerja. Saudara, sebagaimana Allah yang digambarkan sebagai pekerja, yang kita baca dalam Kejadian itu, waktu Allah itu kemudian memperlihatkan dirinya dalam diri Kristus, saudara, gambar kerja itu nggak pernah hilang, saudara. Gambar kerja itu bahkan diperlihatkan dengan sedemikian rupa. Kristus adalah pribadi pekerja. Saudara, kita suka kejebak mendikotomikan dua hal itu, saudara. Tetapi saudara, saya percaya bahwa pekerjaan kita itu adalah pelayanan kita, saudara. Dan pelayanan kita itu adalah pekerjaan kita. Jadi saudara, bagaimana Injil itu, saudara, memulihkan kerja kita? Dia datang dalam dari Kristus untuk memperlihatkan pada kita, untuk memulihkan gambar kerja yang sebetulnya di dalam Kristus. Yang kedua, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih Injil itu memulihkan kerja di dalam diri manusia yang telah rusak oleh dosa? Saudara, Injil itu memulihkan gambar kerja di dalam kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang menarik kalau kita coba memperhatikan, saudara, peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara, Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 41 dan 42, saudara, berkata begini. Dekat tempat Yesus disalibkan ada taman, dan dalam taman itu ada kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan Yesus di situ. So, jadi Kristus ketika dia sudah dinyatakan mati, Bapak Ibu sekalian, maka dia dikuburkan di dalam sebuah taman yang ada, di dalam sebuah kuburan yang ada di dalam sebuah taman, Bapak Ibu sekalian, yang belum pernah dipakai oleh seorang pun, begitu. Lalu Bapak Ibu perhatikan pada waktu kebangkitan Yesus, di Yohanes 20 ayat 14 sampai 15 memberitahu kita satu kebenaran penting, ya. Ketika Maria itu menangis karena ketika dia ke kubur itu dia melihat tidak ada lagi mayat gurunya, tidak ada lagi mayat Yesus di situ, Bapak Ibu sekalian. Maka menangislah Maria, Bapak Ibu. Lalu kemudian di ayat yang ke-14 dan 15, saudara, berkata begini, Bapak Ibu sekalian. Sesudah berkata demikian, ini Maria, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka bahwa orang itu penjaga taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Bapak Ibu sekalian, pertanyaan begini, saudara. Pertanyaan yang muncul adalah dalam benak kita, saudara. Kenapa peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus itu terjadi dalam kuburan yang juga ada
di dalam sebuah taman, saudara. Kenapa taman? Saudara? Kenapa taman ini menjadi penting di dalam peristiwa kebangkitan Yesus, saudara? Kenapa Yohanes dan mencatat bahwa ketika Maria melihat Yesus, Maria menyangka bahwa orang itu adalah penjaga taman, saudara. Atau dalam terjemahan lain mengatakan dia adalah seorang gardener, begitu, pekerja di kebun itu. So, kenapa demikian, Bapak Ibu sekalian? Apakah ini sebuah kebetulan? Apakah ini hanya kebetulan saja sejarah mencatat peristiwa ini? Tentu tidak demikian. Saudara, peristiwa kebangkitan Yesus ini, saudara, menjadi satu peristiwa penting bagi kita dan bagi umat manusia, saudara. Kenapa? Karena peristiwa ini seolah mengingatkan kita kembali ke Taman Eden yang tadi di awal saudara kita baca. Saudara, siapa penjaga Taman Eden waktu itu kira-kira? Siapa? Adam, saudara. Adam itu diberi mandat oleh Allah untuk menjaga, memelihara daripada Taman Eden itu. Tetapi Adam gagal, saudara. Adam gagal mengerjakan perintah Allah untuk mengusahakan mengelola Taman Eden itu dengan baik. Adam jatuh ke dalam dosa. Akibatnya, semua orang yang adalah keturunan daripada Adam itu jatuh di dalam dosa. So, akibatnya apa? Semua manusia yang jatuh dalam dosa, maka gambar Allah dalam diri dia itu menjadi rusak oleh karena dosa. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dalam kebangkitan Yesus yang terjadi di sebuah taman itu mengingatkan kita bahwa Yesuslah penjaga taman yang sejati itu. So, dia menang mengalahkan maut. Dia tidak gagal seperti penjaga taman dahulu, yaitu Adam. Seluruh karya penebusan itu kemudian dan seluruh pekerjaan Bapa yang diberikan kepada Yesus itu selesai, tuntas, dikerjakan dengan sempurna di atas kayu salib. So, kalau di Taman Eden itu Adam gagal terhadap dosa, di Taman Kebangkitan Kristus menang atas maut. So, Kristuslah penjaga taman yang sejati itu, yang berhasil, yang menang mengalahkan dosa. So, sehingga di dalam Kristus, saudara, setiap kita mengalami pemulihan, termasuk di dalam kehidupan pekerjaan kita. So, itu sebabnya dalam Kristus seluruh pekerjaan kita itu dipulihkan. Seluruh kerja kita menjadi berarti, saudara. Kalau dalam Adam seluruh kerja kita tadi menjadi gagal, menjadi sia-sia, dalam Kristus seluruh kerja kita menjadi berarti dan tidak sia-sia. Saudara, di dalam Kristus atau karena dosa, maka pekerjaan kita menjadi sia-sia. Semua kerja kita, saudara, Anda mau bekerja sehebat apapun di tengah-tengah dunia ini, punya uang sebanyak apapun juga, punya pengaruh sebanyak apapun, saudara, sudah bisa punya banyak company di dunia ini, dalam keberdosaan kita, semua itu menjadi sia-sia. Tetapi Bapak Ibu sekalian, karena Injil, karena Kristus, semua pekerjaan kita itu menjadi bermakna. Saudara, kita mungkin hanya bekerja sebagai buruh kasar. Kita mungkin seorang karyawan toko yang kecil sekali. Kita mungkin orang yang biasa, yang hanya mengerjakan keuntungan yang mungkin 1.000-2.000 rupiah. Saudara, semua pekerjaan kita di dalam Kristus menjadi berarti, menjadi bernilai. Dan semua pekerjaan kita, saudara, Tuhan mau kita menyatakan pada dunia bahwa kita adalah gambar Allah dalam diri kita. Itu sebabnya, saudara, apapun yang kita kerjakan hari ini, saudara, sebagai orang yang telah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan, semua kerja kita menjadi berarti. Saudara, kita nggak bisa lagi main-main dengan pekerjaan kita. Tuhan mau, saudara, agar pekerjaan kita apapun itu, saudara, kita kerjakan di dalam nama Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kita yang mungkin punya perusahaan, kita mungkin yang punya pekerjaan yang besar, saudara, bersyukurlah untuk hal itu. Tuhan memberi kita kesempatan untuk kita secara lebih besar menunjukkan pada dunia bahwa kita adalah gambar Allah dalam pekerjaan kita. Atau kita mungkin yang punya pekerjaan yang kecil, yang mungkin sangat-sangat
remeh barangkali begitu, saudara. Kita pun juga mengerjakannya pun juga dengan penuh kesungguhan. Karena kita tahu, karena Kristus, semua yang kita kerjakan itu menjadi berarti, menjadi bernilai. Tuhan kiranya memberkati kita, nolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Engkau boleh mengizinkan kami untuk merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau boleh menyapa kami, mengingatkan kami Tuhan, betapa penting kerja itu ya Tuhan. Karena kerja itu bukan hukuman Tuhan pada kami karena dosa. Tapi kerja adalah desain Allah dari semula. Dan semua yang Allah kerjakan adalah baik adanya. Dan Tuhan mau kami bekerja. Karena itulah hal yang baik. Tuhan tolong kami di tengah-tengah dunia yang berdosa. Kami juga orang berdosa. Ketemu dengan orang lain yang juga berdosa. Berhadapan dengan sistem yang juga rusak, yang korup oleh karena dosa. Tuhan, tolong kami. Beri kami kekuatan. Berikan kami hikmat. Pertolongan-Mu ya Tuhan. Injil-Mu yang telah menyelamatkan kami. Kematian, kebangkitan Kristus telah menyelamatkan kami. Itu juga boleh memampukan kami dalam kami menjalani kerja kami hari-hari ini ya Tuhan. Karena apapun kami kerjakan di dalam terang Injil Tuhan, semua itu menjadi bermakna. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat sungguh-sungguh mengerjakannya dengan semangat, antusias, dengan cara-cara yang berkenan kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa.